Siap, gerak, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Franky. Nah, sekarang biar materi minggu kemarin kita belajar tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu apa? Oke, terima kasih Bu Dini. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang komponen ekosistem. Komponennya ada berapa kemarin? Ada dua. Yang pertama komponen abiotik, yang satunya komponen biotik. Terus kalau berdasarkan peranannya, kemarin organisme itu dibagi tiga. Ada apa saja? Ada yang berperan sebagai produsen, lalu konsumen, dan sebagai dekomposer. Terus kalau ditanya, silakan perhatikan layar handphone sebentar. Ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar rantai makanan. Ada jawaban lain selain rantai makanan? Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Jadi bedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk mengetahui perbedaannya akan kalian ketahui setelah belajar pada materi hari ini. Mungkin pertanyaan semantiknya, manakah yang merupakan produsen atau penghasil, manakah yang merupakan konsumen 1, 2, dan 3? Siapa yang bisa menganalisis jawabannya? Siapa yang sebagai produsen? Dia ada Produsennya rumput. produsennya rumput. Oke, terus Konsumen kedua tikus. konsumen satunya ada tikus. Selain tikus ada siapa lagi? Konsumen kedua ular. Konsumen duanya ular. Konsumen tiganya Elang. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini untuk apa? Siapa yang membantu Ibu untuk membacakannya? Satu orang. Ya, silakan Hermansa. Tujuannya apa? Identifikasi aliran kesehatan. Ya. 2. Menganalisis rantai makanan pada suatu lingkungan. 3. Menganalisis jaring-jaring makanan pada suatu lingkungan. 4. Menjadikan hasil presentasi atau diskusi dan membuat mapping. Membuat mind mapping. Nah, jadi hari ini kita ada 4 tujuannya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kira-kira aliran energi itu apa. Lalu menganalisis rantai makanan yang ada pada ekosistem. Juga menganalisis jaring-jaring makanan, dan juga seperti sebelumnya kita juga akan presentasi masing-masing kelompok tampil dan juga akan membuat mind mapping. Tadi sudah Ibu kasih gambaran kan mind mapping itu seperti apa? Nanti silakan dibuat dan ditampilkan bersama dengan hasil presentasi. Oke? Nah, sekarang jika Ibu ada pertanyaan, ini tadi gambar apa? Ini gambar jaring-jaring makanan. Kalau ditanya di situ jaring-jaring makanannya ada berapa rantai makanan? Dalam satu jaring-jaring makanan ini ada berapa rantai makanan? Coba dianalisa dulu. Seperti ini. Apakah peran katak dan lubang pada gambar tersebut? Tadi ada gambar katak dan gambar lubang. Lalu misalnya yang kedua, apakah yang akan terjadi jika katak tersebut mengalami penurunan, tapi lubangnya mengalami peningkatan? Itu yang akan kita rumuskan sampai nanti di akhir. Nah, untuk penilaian masih sama seperti kemarin, ada dari presentasi, ada kelompok, dan juga individu. Jadi jangan harap kalian akan mendapatkan nilai sama jika dalam kelompoknya yang berbeda
tersedia hanya 1 atau 2 orang. 20. Aliran energi itu apa 20? Ya, suaranya tolong. Aliran energi adalah interaksi pada sebuah ekosistem yang melibatkan komponen biotik dan abiotik di dalamnya, yang nanti akan timbul yang namanya keseimbangan. Terus dalam aliran energi itu terjadi yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan dan juga siklus. Lalu ini, kalau rantai makanan itu apa? Ambil rantai makanan itu adalah adalah upaya untuk memperoleh energi bagi organisme. Jadi singkatnya, kalau rantai makanan itu adalah proses makan dari rantai makanan dibagi 2. Ada apa saja? Stamina. Ada 2. Jadi ingat baik-baik, ada yang namanya rantai makanan perumput dan ada yang namanya rantai makanan detritus. Bedanya apa Bu? Ini bedanya. Kalau yang perumput awalnya dia dimulai dari produsen. Produsennya siapa? Adalah tumbuhan. Ini itu contoh rantai makanan perumput. Lalu ini kalau rantai makanan detritus, dia dimulai dari detritus. Kemarin siapa yang bisa menyebutkan detritus contohnya apa saja? Detritus itu nama lainnya detritivor. Yang bisa menyebutkan 3, ibu kasih aja. 3 contoh detritivor. Detritivor ya, bukan decomposer. Detritivor. Ingat? Yang pertama adalah kutu kayu. Yang kedua adalah kaki ibu. Satunya apa kemarin? Siput. Ada juga cacing. Ingat baik-baik. Itu kalau dia detritivor, kalau decomposer hanya 2 kemarin. Decomposer ada bakteri dan juga jamur. Oke. Ini contoh yang detritus, alias rantai makanan detritus. Ini yang namanya kutu kayu atau detritus. Kalau tadi kita membahas mengenai rantainya, sekarang kita bahas tentang jaring-jaring makanan. Bedanya apa rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau rantai kan dia lurus, 1 jalur. Kalau jaring-jaring makanan berjaring-jaring. Kalau berjaring-jaring itu lurus atau tidak? Kalau dan sebagainya. Jadi itu gambaran tadi perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan tadi 1 jalur, dan itu 1 unit. Kalau jaring-jaring makanan yang kalian lihat ini. Jadi satu tumbuhan itu bisa dimakan oleh banyak organisme. Dan begitu pun konsumen tingkat 3-nya juga bisa memakan banyak konsumen yang di bawahnya. Piramida ekologi. Ini gambaran dari piramida ekologi. Kalau yang paling besar dan berada paling bawah itu ada namanya tropik 1, alias sebagai produsen. Yang tingkatan tropik 2-nya itu sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat 1. Nama lainnya apa? Kalau konsumen tingkat 1, tingkat ya, konsumen tingkat 1 namanya konsumen. Yang tadi itu sama dengan transport. Tadi konsumen tingkat
tingkat 1 itu disebut konsumen apa? Ya, silakan. Konsumen tingkat 1 disebut apa? Nama lainnya konsumen kalau tingkat 2 namanya tingkat 3 namanya tingkat 4 namanya benar. Soal krites terakhir ya, yang kita silakan angkat tangan dan menjawab yang benar. Ada pun tidak benar, mendekati benar kita buka nilai. Jadi dengan satu. Pertanyaan krites terakhir, kalau piramida ekologi itu dibagi berapa? Piramida ekologi dibagi berapa? 3 saja. Piramida energi, jumlah, satunya ada piramida awalannya huruf B. Apa? Bio. Silakan kerjakan dulu KPD-nya. Nanti seperti biasa kita akan maju satu kelompok dan jangan lupa dibuat juga mind mapping-nya. Kelompok. Jadi silakan bekerja sama dengan yang baik. Makan biji, kelinci, dan kawan-kawan. Apa yang akan terjadi? Kelompok yang sudah selesai dibaca kembali atau ada yang kurang. Kalau kurang silakan ditambahkan. Yang untuk lain silakan berhentikan dulu aktivitasnya dan perhatikan teman yang sedang presentasi. HP silakan disimpan dulu. Alat tulis silakan disimpan dulu. Dan hanya fokus kepada temannya yang presentasi. Nah, karena di situ ada 3 persoalan. Kelompok mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Azali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya makanan. Jelaskannya terjadi apabila populasi elang meningkat. Populasi kelinci, ular, burung pemakan biji, tikus, dan burung pemakan serangga menurun. Sedangkan
kebakaran yang terjadi disebabkan limbah yang daripada setiap ikan tropik. Maka yang namanya menjadikan produk dalam bentuk tropik secara mudah dibeli karena kerugian makanan yang di dalam kayu yang dimakan pada tingkat tropik selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau lain, apakah jawabannya sama dengan hasil diskusi dari kelompok 2? Walaupun soalnya sama, tapi pasti ada sedikit perbedaan jawaban. Silakan dari kelompok 1. Kalau versi kalian gimana? Untuk yang bagian ini 3, 4, dan 5 sama? Samanya di bagian mana? Kalau ada beda silakan dijelaskan perbedaannya di bagian mana. Mengapa pada perbedaan energi menjadi ada menjadi energi? Karena dalam proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat tropik. Itu jadi menunjukkan pada tingkat tropik. Itu kalau dari kelompok 2. Kelompok 3 jawabannya apa? Kelompok 3. Soal nomor 4. Versi kalian gimana? Mengapa pada piramida energi semakin ke atas semakin kecil? Jawaban kalian? Karena biomasanya berbeda, belum tentu memiliki kandungan energi yang sama. Oke, silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah yang mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terjadi jika populasi elang meningkat. Tadi jawabannya apa? Jelaskan yang terjadi jika populasi elangnya meningkat, maka Populasi kelinci, ular, burung pemakan gigi, tikus, dan burung pemakan serangga menurun, sedangkan lebah, laba-laba, dan belalang meningkat. yang meningkat siapa saja? Lebah, laba-laba, dan belalang. Rubah, laba-laba, dan belalang. Yang menurun Kelinci, kelinci, ular, ular, burung pemakan gigi, burung pemakan gigi, tikus, tikus, dan burung pemakan serangga. dan burung pemakan serangga. Sekarang pertanyaan dari Ibu, kira-kira kalau dalam ekosistem ada yang peningkatan, ada yang penurunan, itu kira-kira aman atau tidak? Ya. Tidak, alasannya kenapa? Dia bagusnya gimana? Meningkatkah atau menurunkah? Atau stabil? Tapi Yang bagus itu adalah jika terjadi yang namanya keseimbangan dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada kasus ada peningkatan atau juga ada penurunan, maka juga akan mempengaruhi ketidakstabilan yang ada dalam ekosistem. Misalnya contoh, kalau ulangnya meningkat, berarti yang konsumen di bawahnya akan menurun. Tapi yang bawahnya lagi akan mengalami peningkatan. Efeknya gimana? Akan terjadi yang namanya ledakan suatu. Jadi malah yang lebih bagus itu kalau
Jawabnya apa tadi? Coba kirimkan kepalanya. Saya sejumlah makanan dan kedua yang dikonsumsi oleh kita konsumsi selanjutnya. Beberapa makanan yang dikonsumsi tidak dapat dicerna dan dikeluarkan sebagai contoh hanya sebagian makanan yang dihasilkan sisanya dicerna sebagai sumber energi. Sama? Sama. Nomor 3. Nah, perbedaan yang nomor 1. Oke, silakan nomor 1. Gitu dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, jangan lupa jawab. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur bila ini menyaksikan hasil ini. Nama Allah saya berdoa. Kami ingin menyaksikan seluruh kami. Apa yang Bapak ingin disebutkan oleh Bapak Ustaz? Bukan sudah dapat mengamalkan verifikasi dan berbagai debat bertaraf awal membuat warna sebenarnya pilihannya. Apa perkara dan kata ini harus daripada jangan juga Soalnya gimana? Untuk yang bagaimana peran hutan atau tumbuhan dalam proses transfer energi di ekosistem, kelompok 1 gimana? Peran hutan dalam transfer energi perannya gimana? Kalau kelompok 2, efeknya gimana? Oke, silakan untuk 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Di sini apa dampak yang disebabkan oleh kebakaran hutan? Apa saja dampaknya? Yang pasti akan mengganggu habitat baik flora maupun fauna yang ada dalam hutan tersebut. Kalau misalnya flora faunanya habis terbakar, misal apa yang akan terjadi dengan ekosistem tersebut atau rantai makanan tersebut? Akan seimbang atau tidak? Jadi akan mengganggu keseimbangan dari ekosistem hutan kan? Terus di sini, mengapa kebakaran hutan dapat mempengaruhi aliran energi pada ekosistem? Alasannya kenapa? Karena hutan itu sebagai sumber produsen atau tingkat tropik pertama. Jadi kalau misal sumber tingkat tropik pertamanya menghilang, kira-kira aliran energinya terganggu atau tidak? Akan terganggu. Nah, terus tadi di sini di awal, apakah peran katak dan lubang pada gambar tersebut? Tadi di awal ada. Tadi alasannya kenapa? Apakah peran katak dan lubang pada gambar tersebut? Ini gambarnya. Ini analisis masalah di awal tadi. Apakah peran lubang? Coba
ekosistem tersebut pada jaring makanan tersebut? Yang bisa jawab silakan mengatakan. Perannya apa? Dan tatak dalam jaring makanan tersebut. Perannya tatak adalah sebagai konsumen tingkat 2 alias sekunder, dan juga sebagai konsumen tingkat 2 sekunder. Analisis pertama, ini apakah yang akan terjadi pada ekosistem tersebut jika populasi rubahnya meningkat tapi kakaknya menurun? Ayo, jawabannya apa? Berpikir kritis. Kalau rubahnya meningkat tapi kakaknya menurun, kira-kira ekosistem tersebut akan mengalami apa? Rubahnya akan menurun. Sedangkan jika populasi kakaknya menurun, maka akan terjadi ledakan populasi ulat. Jadi yang biasanya makan ulat banyak berkurang, berarti ulatnya akan meledak alias banyak. Dan efeknya tuh ekosistemnya akan menjadi ketidakseimbangan. Nah, sekarang untuk kesimpulan, silakan kesimpulannya hari ini untuk kita baca semuanya. Jadi kesimpulan hari ini apa Mas? Jadi kesimpulannya berarti sekarang misalnya biotik akan mengikut keseimbangan kehidupan di permukaan. Interaksi ini dapat dilihat pada aliran energi dan siklus materi. Aliran energi pada ekosistem terjadi melalui proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan dari organisme pada tingkat tropik ke tingkat tropik. Oke, sekarang tadi sudah menyimpulkan juga, sekarang tinggal evaluasi lapas scan evaluasi yang ada di dalam KPD masing-masing. Setelah di scan nanti KPD yang ditentukan. Beri waktu 10 menit lah. Ada 10 penonton. Yang di KPD ada scan paspor untuk evaluasi. Di dalam KPD bukan di bahan aja. Dan rencana itu kita akan bikin proyek, yaitu bikin diorama ekosistem. Untuk alat dan bahannya nanti share lewat grup. Jadi harap minggu depan alat dan bahannya wajib dibawa. Untuk kelompoknya silakan mau pilih sendiri atau dipilih atau berdasarkan kelompok ini. Nanti kita diskusikan lewat grup, oke? Nah, jangan lupa belajar dulu untuk materi minggu depan yang terkait tipe-tipe ekosistem. Nah, oke, karena sekarang jamnya sudah berakhir, semoga belajar sedikit. Ibu tutup dulu dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.